Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Teteh, dengar suaranya? Punten. Terdengar, Teh. Baik. Bisa kita mulai saja atau masih menunggu? Ibu. Baik, kita mulai saja ya Ibu Teteh. Semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Bapak Teteh dan Ibu semua, Alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berkesempatan berkumpul kembali dalam acara kajian muslimah hari Jumat hari ini. Di mana yang akan disampaikan oleh pemateri dari Ibu Lydia Sita Utami SPSI dan juga ada Qori dan Sari Tilawah oleh Teteh Amelia Alpianti. Nah, untuk itu marilah kita mulai kajian hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan Qori dan Sari Tilawah oleh Teteh Amelia Alpianti dengan Quran Surat Al-Imran ayat 91 sampai 93. Kepada Teteh dipersilahkan. Baik, terima kasih, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim min al-ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka sekalipun emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menembus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya.
semua makanan halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau bangsa Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Amelia Albianti yang telah membacakan Quran Surat ayat Al-Imran ayat 91 sampai 93. Semoga apa yang dibacakan kita semua dapat mendapatkan berkah dari apa yang dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Sita Utami SPSI yang bertemakan terapi memaafkan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab. Suara saya apakah cukup terdengar jelas? Jelas Ibu. Oh iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultan. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, teteh-teteh dan ibu-ibu yang hadir di majelis AIK kajian rutin hari Jumat yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sudah siap untuk mulai kajian? Saya minta aktif ya, artinya dari rekan-rekan semua, silakan untuk komen di chat untuk apakah sudah siap ataupun hanya ada namanya saja ini di sini. Sudah siap ya? Baik, terima kasih Ibu India. Dan ini saya pikir adalah kali pertama saya untuk bergabung di kajian AIKUM ini. Sebetulnya banyak senior-senior saya di sini yang alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum, Teh Asti. Di sini ada Ibu Dr. Dian juga. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Iya. Baik, untuk mulai materinya, boleh dibantu untuk share screen. Iya, terima kasih. Ini adalah tema yang akan saya coba sampaikan kepada rekan-rekan semua mengenai terapi memaafkan. Baik, dilanjutkan. Ini konten yang mungkin akan saya bawakan hingga akhir nanti. Boleh dilanjutkan lagi, Teh? Boleh dilanjutkan? Ya, mengawali kegiatan kita hari ini agar diberkahi dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika kita memulainya dengan berdoa bersama-sama. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim wa ala kulli niyati sholihah. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kita tundukkan hati dan pandangan kita sebentar, rekan-rekan semua. Doa Allah, Zat yang Maha menata hati,
Wahai Allah yang Maha menggenggam hati dan membolak-balikan hati, wahai Allah yang melembutkan hati kami, Allahumma layyin li kulubana layanta li daudal hadid. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami sebagaimana Engkau telah melembutkan besi kepada Nabi Daud. Allah, di siang hari ini kami berkumpul untuk sama-sama berupaya agar kami memiliki hati yang sehat, hati yang kolbun salim, bukan hati yang sakit, bukan hati kolbun mayit. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kami hari ini menjadi suatu amalan yang Engkau ridhoi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami lebih taat kepadamu, ilmu yang membuat kami lebih baik, bukan ilmu yang membuat kami menjadi tinggi hati, bukan ilmu yang menjadikan kami semakin sakit dan tertanam dalam hati-hati kami. Rob, Engkau yang Maha Tahu segala yang tersembunyi di dalam hati kami, dan Engkau juga Maha Tahu betapa kami berat menyimpan hal-hal yang menyakitkan hati kami ini. Betapa lelahnya kami menyimpan penyakit hati di dalam dada kami. Rob, perkenankan di siang hari ini, perkenankanlah Engkau pulihkan hati-hati kami yang sakit. Ampuni semua sikap yang dirasa kurang berkenan, yang dirasa kurang pas. Ampuni segala ucapan dan perbuatan yang menyakitkan hati orang lain dari diri kami. Allah, bimbinglah kami, berkahi waktu kami saat ini, majelis kami, teman-teman kami, dan keluarga kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Teh, silakan dilanjutkan. Iya, rekan-rekan semua, ini adalah biodata saya secara sekilas ya. Mungkin tadi belum sempat dikenalkan juga oleh moderator. Nama saya Lydia Sita Utami. Saya adalah ibu dari 4 orang anak dan kegiatan sehari-hari saya sebagai school counselor atau guru BK mungkin ya lebih terkenalnya seperti itu di SMP Negeri 16 Kota Sukabumi. Saya juga saat ini menjabat sebagai Majelis Paudasmen di pimpinan daerah Aisyah Kota Sukabumi dan sedang merintis begitu perusahaan startup, founder dari Estungkara Wellness Center yang berlokasi di GWK Sukabumi. Mungkin nanti bisa mampir ya rekan-rekan semua. Kalau ada waktu dan kesempatan bisa menghubungi saya ke sana. Silakan dilanjutkan. Sebentar. Yang sebelumnya Teh. Nah, ini. Rekan-rekan semua, pernahkah merasakan luka tapi tidak berdarah? Silakan di komen di chat ya. Pernah. Coba saya mau lihat. Sebentar. Ini zoom-nya kok susah dibesarkan. Pernah. Pernah ya. Luka tapi tidak berdarah. Baik. Rata-rata semua dari kita memang pasti pernah merasakan yang namanya luka batin. Sakit, tapi tidak bisa diobatin pakai betadine begitu ya. Tidak cukup hanya pakai plester, kemudian akan sembuh dengan sendirinya. Terima kasih untuk sudah jujur ya, teteh-teteh semua. Baik, dilanjutkan. Nah, terkait dengan luka batin ini,
ada dua hal yang berbeda antara memaafkan dan melupakan. Kira-kira ada yang masih punya luka dan belum bisa memaafkan? Boleh dikomen lagi. Terima kasih untuk jujur jawabannya. Baik ya, antara memaafkan dan melupakan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Seandainya dianalogikan dengan komputer, memaafkan itu adalah softwarenya dan melupakan itu berkaitan dengan hardwarenya. Kenapa seperti itu? Karena memaafkan itu adalah urusannya pikiran, urusannya hati. Sedangkan melupakan itu adalah urusannya otak kita. Ya, ketika kita melupakan, itu artinya kita sedang mengalami fungsi kognitif yang menurun. Kita tidak mungkin melupakan kejadian yang menyakitkan, betul kan? Nah, kalaupun misalnya ada seseorang yang bisa melupakan, itu artinya dia sudah mengalami amnesia ataupun demensia jika sudah tua. Contoh dari kemampuan menyimpan memori ini, lupa itu terjadi karena kita setiap hari selama 24 jam dalam sehari ini mengalami berbagai banyak sekali kegiatan, aktivitas, pertemuan, pembicaraan, dan sebagainya. Setiap kejadian tersebut masuk ke memori kita dan tersimpan di dalam short-term memory atau STM. Semakin lama, semakin banyak, kemudian akan masuk ke long-term memory ataupun memori bawah sadar kita. Tapi karena banyaknya kejadian itu, long-term memory kita pasti akan penuh. Ya. Tidak semua hal yang kita alami 24 jam yang lalu mungkin seperti itu akan kita ingat betul setiap detailnya. Nah, itu adalah kemampuan otak ya, kemampuan memori kita untuk menyimpan apa yang sudah terjadi. Lupa itu terjadi akibat kepenuhannya memori kita atau tertimpanya informasi-informasi baru sehingga menutup informasi lama. Melupakan dan memaafkan itu adalah jelas hal yang sangat berbeda. Kalau memaafkan itu tadi sudah saya sampaikan, itu adalah software. Tempatnya ada di pikiran. Mungkinkah kita bisa memaafkan kalau misalkan kita lupa terhadap kejadian tersebut? Boleh dikomen lagi? Kira-kira bisa nggak ya kita mau memaafkan sebuah kejadian dengan cara melupakannya? Betul, bagaimana kita bisa mau memaafkan suatu kejadian, kejadiannya pun kita sudah lupa. Kalaupun kita mau memaafkan, kejadian itu tetap ada di dalam memori kita, tetap ada dalam kehidupan kita, tetapi memaafkan yang tempatnya di pikiran tadi, yang tempatnya di hati tadi, cara pandang kita terhadap kejadian ataupun permasalahan itu sudah berubah, begitu ya. Semakin melupakan sesuatu kejadian, semakin sering kita ingin mencoba melupakan sesuatu, semakin kuat kejadian itu akan melekat di dalam sel-sel otak kita. Karena semakin kuat kita berusaha melupakan, itu artinya kita memberikan atensi yang lebih terhadap kejadian tersebut dan mengaktifkan sel-sel ataupun hormonal yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Terkait dengan memaafkan dan luka batin yang tadi, memaafkan itu luka batin itu biasanya mengeluarkan toxic mind atau racun-racun pikiran dalam diri kita. Ketika kita mendapatkan luka batin berupa mungkin perlakuan yang tidak menyenangkan, perkataan yang tidak mengenakan, atau suatu kejadian yang membuat kita tidak bisa menerimanya, akan muncul toxic mind. Toxic mind itu adalah pikiran kita sendiri, asumsi kita sendiri terhadap suatu masalah yang kita jalani, yang kita hadapi. Coba untuk contoh nih ya, misal ada suatu kejadian,
ada seseorang mungkin yang bertemu dengan teteh-teteh semua di sini, dan tiba-tiba melihat dan memandang dengan tidak nyaman dari atas sampai ke bawah penampilan teteh-teteh semua. Kira-kira apa yang akan teteh-teteh semua lakukan? Boleh dibantu di kolom chat lagi. Kalau ketemu orang, kemudian orang tersebut melihat kita dengan tatapan yang tidak menyenangkan begitu, melihat dari atas ke bawah, kira-kira apa yang akan teteh-teteh semua lakukan? Atau bagaimana kemudian teteh-teteh berpikir tentang orang tersebut? Boleh dibantu jawab? Ada yang menjawab lihat balik dari atas ke bawah. Ada juga yang menjadi introspeksi diri dan bertanya-tanya. Wah, luar biasa. Ada lagi yang lain? Oh, ada yang membiarkannya saja. Bagus. Yang lain seperti apa? Boleh dibantu ya? Ada lagi? Oke. Nah, teteh-teteh semua, ketika kita merasakan suatu kejadian yang kurang menyenangkan terjadi dalam diri kita, terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi respon setiap orang itu pasti tidaklah sama. Ada yang malah melihat balik dari atas ke bawah. Ada yang malah jadi introspeksi diri, ih, kunangannya makin ningalikeun ke abi. Atau mungkin ada yang, ya biarin aja, bodo amat, begitu ya. Nah, semua respon itu adalah asumsi yang dikeluarkan oleh pikiran kita. Jadi, maksud saya, ketika kita merasa batin kita terluka atau tidak, itu sebetulnya adalah reaksi dari semua asumsi atas kejadian apa yang menimpa kita. Responnya pasti beda-beda ya teteh-teteh semua, karena ini berdasarkan pengalaman yang kita punya ataupun background kita yang berbeda-beda. Contoh lain lagi ya, kalau misalnya teteh-teteh semua melihat anak kecil nih, anak kecil sedang lari-lari di masjid misalnya. Mungkin banyak dari beberapa orang yang malah berpikir bahwa anak itu nakal. Lompatannya di masjid menibangor anak teh, misalnya seperti itu. Ya, ada juga mungkin orang-orang yang berpikir bahwa oh anak itu aktif secara motoriknya. Alhamdulillah anak teh cerdas, begitu ya. Jadi apa yang terjadi itu diresponnya berbeda-beda oleh setiap orang karena mungkin background-nya dan pengalamannya. Untuk menjawab apa yang terjadi dalam kegiatan ataupun kejadian yang terjadi dalam hidup kita, itu harus dilatih teteh-teteh sekalian. Artinya, seumpama kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, alih-alih kita memutuskan untuk menjadikan itu adalah sebuah luka batin, kita harus melatih diri kita sendiri dulu. Respon apa nih yang mau saya keluarkan untuk merespon kejadian yang baru saja saya dapatkan? Begitu. Kira-kira teteh-teteh capek nggak kalau misalkan dikit-dikit baper, dikit-dikit dibikin sakit hati, dikit-dikit dibikin nggak enak? Capek nggak ya? Iya, betul. Kira-kira capek mana ketika teteh-teteh habis lari olahraga begitu, capek secara fisik, dengan capek secara batin, misalnya menyimpan rasa sakit dan dendam dengan orang lain? Capek batin ya, betul. Saya juga merasakannya seperti itu. Ketika kita capek secara fisik,
diistirahatkan sebentar, tidur, kemudian ketika bangun kita sudah merasa segar lagi. Tapi kalau kita membuat hari kita itu jadi capek batin, ya, ketika ditidurin juga mungkin tidurnya tidak akan berkualitas atau mungkin bahkan menjadi insomnia, susah tidur. Lama-kelamaan hal itu bisa juga menjadi bumerang buat kita ya. Badan kita menjadi tidak sehat begitu. Karena semua pusat penyakit itu berawal dari pikiran, bisa jadi asam lambungnya jadi naik, jantungnya berdebar, ginjalnya tidak berfungsi, dan sebagainya. Jadi, ketika kita memaafkan orang lain, ketika kita merubah respon yang kita dapatkan dari sebuah kejadian, itu sebetulnya adalah sedang mengobati diri kita sendiri dengan merubah asumsi-asumsi yang kurang pas menjadi bagaimana seharusnya kita bertindak. Jadi intinya, toxic mind itu bisa dihindari, begitu. Kalau di dalam Islam, konsep toxic mind ini sebetulnya lebih lebih friendly lagi ungkapannya, yaitu dengki dan hasad, ya. Dalam surat favorit kita, surat Al-Falaq, disebutkan bahwa kita selalu berlindung dari hasadnya orang-orang yang dengki, begitu. Karena dengki itu adalah ketika kita mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan, kita nggak terima, kita marah, dan akhirnya keluarlah toxic mind itu, yang dalam istilah Islam itu namanya hasad. Hasad yang paling berbahaya itu ternyata bukan hasad kepada orang lain, tapi hasad yang paling berbahaya itu adalah ketika kita hasad kepada diri sendiri, mengeluarkan pikiran-pikiran negatif yang kemudian mempengaruhi perilaku kita sendiri. Boleh dilanjutkan, Teh? Manusia itu memiliki insting secara fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi-potensi manusia yang terjadi potensi baik dan potensi buruk itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita sejak lahir. Termasuk juga potensi memaafkan. Potensi memaafkan itu adalah sebuah fitrah. Semakin besar seseorang, semakin bertambah usia seseorang, potensi memaafkan ini akan semakin sulit. Kita bisa lihat anak kecil ketika bermain bersama teman-temannya begitu, dia bisa berantem dalam jangka waktu setengah menit setelah bermain, tetapi setengah menit setelah itu mereka sudah berbaikan, saling memaafkan, dan bermain seperti biasa lagi. Kita sebagai manusia yang hidup zaman sekarang dengan banyak sekali godaan begitu, adalah pribadi yang sangat rapuh. Terlebih lagi jika kita sudah terkontaminasi dengan gadget dan media sosial seperti itu. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa memacu penyakit ain, begitu ya. Yang bisa memicu penyakit ain sehingga insting-insting kita sebagai manusia yang mudah memaafkan itu bisa saja sulit untuk tumbuh kembali. Anak-anak itu tidak seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Kita juga sudah memperhatikan bahwa anak-anak itu punya banyak positive vibes. Selain mudah memaafkan tadi, anak-anak itu juga ceria. Ceria juga merupakan suatu benih kebaikan yang harus kita tanamkan selalu. Jadi, ketika bertemu orang lain, berwajah ceria. Ketika kita dirundung masalah, tidak menampakkannya di depan orang lain, tapi berwajah ceria, seperti itu. Boleh bersedih, boleh kecewa, boleh sakit hati, tetapi sebisa mungkin kita memberikan wajah yang ceria, begitu ya, seperti anak-anak. Karena itu adalah fitrah pada anak-anak yang mesti kita pupuk sampai kita tua nanti. Yang ketiga, memupuk benih kebaikan ini
yang bisa kita tiru dari anak-anak itu adalah sederhana. Anak-anak itu sederhana ya, tidak banyak maunya. Ngelihat ada kardus, bisa dibikin mainan. Jadilah dia senang. Melihat makanan yang beraneka ragam, tidak tertarik, malah tertarik hanya dengan goreng telur saja yang sederhana, misalnya seperti itu. Jadi istilahnya kebahagiaan itu jangan dibikin ribet, tapi kebahagiaan itu simpel. Itu adalah benih-benih kebaikan yang seharusnya kita jaga dan kita tuai, senantiasa kita pelihara dalam diri kita. Manusia itu memiliki sisi angel dan sisi devil begitu ya. Kalau dalam surat Asy-Syams disebutkan bahwa fa'alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan jiwa dan penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia kedurhakaan dan juga ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa dan sungguh celaka orang-orang yang mengotorinya. Ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan, sisi mana nih yang mau kita tonjolkan? Apakah sisi baik ataukah sisi buruknya? Boleh dilanjutkan, Teh? Nah, ini adalah salah satu penggalan ayat Al-Quran mengenai manfaat memaafkan ataupun pentingnya memaafkan yang tertuang dalam Quran Surat An-Nur ayat 22. Kita baca dan simak bareng-bareng. Mungkin Teh Amel boleh dibantu untuk membacanya lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Iya, terima kasih Teh Amel. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya waktu itu ada fitnah yang menimpa sahabat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian fitnah itu dia tidak mau menerimanya, dia tidak terima, dan dia memutuskan untuk tidak mau berbuat baik lagi kepada orang tersebut, tidak mau kenal lagi. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, langsung dimention ini, Sayyidina Abu Bakar, bahwa apakah kamu tidak suka bahwa Allah Maha mengampunimu? Dari situ Sayyidina Abu Bakar tersentuh dan kemudian dia terbuka hatinya untuk memaafkan orang tersebut dan bahkan dia lebih-lebih baik lagi kepada orang itu dengan membantunya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ya. Jadi ketika kita memaafkan, ketika kita melegakan atau melapangkan apa yang ada dalam hati kita, sebenarnya itu adalah berkaitan dengan kadar keimanan kita juga ya, rekan-rekan semua. Semakin kita beriman kepada Allah, artinya kita semakin ridho
akan apa yang menjadi ketentuan yang menimpa kita, dengan siapa kita berurusan, di mana berurusan, dan apa yang menjadi hal yang menimpa kita, semuanya kita terima. Ya, semakin kita punya keimanan akan hal tersebut, maka akan semakin mudah juga kita memaafkan. Teman-teman sekalian, kalau kita boleh merenungkan, sebetulnya ketika kita merasa sakit hati kepada orang lain, merasa ada sebuah kejadian ataupun hal yang kita rasa tidak adil dan tidak seharusnya terjadi pada kita, secara jujur, coba tanyakan kepada diri sendiri. Sebenarnya, hal baik yang dilakukan diri ini, hal baik yang dilakukan diri kita sendiri, apakah sudah lebih banyak daripada hal buruknya? Begitu ya. Direnungkan sekali lagi, sebenarnya lebih banyak mana sih hal yang baik dilakukan oleh diri sendiri atau hal buruknya? Juga, apakah keburukan diri kita sendiri ini, hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak seharusnya kita lakukan, yang tidak seharusnya kita ucapkan, yang seharusnya tidak kita pikirkan, apakah itu lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang lain? Boleh dibantu di kolom chat, teman-teman? Pertanyaannya diulang. Apakah hal buruk yang kita lakukan sudah dirasa lebih sedikit daripada hal buruk yang dilakukan oleh orang lain? Ya, jangan-jangan terima kasih atas responnya yang sudah merespon. Jangan-jangan ketika kita merasa ada suatu ketidakadilan, suatu perasaan sakit dalam hati kita atas keburukan orang lain yang menerpa diri kita, yang terjadi pada hidup kita, jangan-jangan itu hanyalah sebuah asumsi yang kita keluarkan, pikiran yang kita keluarkan. Kenyataannya masih banyak hal-hal yang ternyata itu adalah datangnya dari diri kita sendiri. Karena orang lain itu merespon ya teman-teman sekalian. Ketika orang lain melakukan suatu hal kepada kita, mungkin saja itu adalah respon dari perilaku kita yang kadang kita tidak menyadari apakah itu perilakunya sudah sesuai atau belum sesuai. Boleh dilanjutkan, Teh? Ketika kita memaafkan, teman-teman, ada beberapa aspek yang menjadi indikator apakah kita sudah betul memaafkan atau belum. Yang pertama, ketika kita tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Ya, walaupun setipis mensyukuri musibah yang dialami orang lain, itu adalah salah satu jenis ataupun salah satu level terendah dari balas dendam. Ketika orang lain zolim kepada kita, kemudian kita kemudian dia mendapatkan balasannya dan kita mensyukurinya. Tuh udah karma gara-gara berperilaku seperti itu, jadi dia kena batunya. Itu ternyata adalah level balas dendam yang paling rendah, mensyukuri bahwa orang lain itu juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Zolim dalam Islam, zolim versi Quran, itu kadang-kadang berbeda dengan zolim versi kita ya teman-teman semua. Karena kalau zolim dalam versi Quran itu misalnya mengambil harta dengan paksa, mencuri, dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau zolim versi kita, itu biasanya kita bawa-bawa perasaan. Kok gitu sih ke kita
kok dia begitu sih? Nah, itu belum tentu zolim padahal. Karena zolim yang sesungguhnya itu adalah zolim yang sesuai dengan apa yang dimuat di dalam Al-Quran. Begitu. Yang kedua, aspek memaafkannya adalah tidak lagi menghindari atau menjaga jarak. Kadang-kadang ketika kita sakit hati sama orang lain, dimaafin mah dimaafin lah, tapi saya mah udah nggak mau kenal lagi sama dia. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Atau tiba-tiba, ya udah saya maafin, tapi saya keluar dari grup. Ada juga mungkin yang, eh ya udahlah dimaafin mah dimaafin, dihampura. Tapi saya mah nggak mau ketemu mukanya lagi juga udah enak. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, itu ternyata kita belum sampai kepada level memaafkan yang sebenarnya. Karena ketika kita memaafkan, kita tidak lagi merasa muak atau merasa jijik atau merasa canggung bertemu dengan orang tersebut, ya. Yang awalnya kita malas ketemu, tidak mau lagi berurusan dengan dia, ketika kita sudah memaafkan, kita sudah tidak lagi menjaga jarak dengan orang tersebut. Kita sudah tidak berusaha lagi menghindar dari orang tersebut. Walaupun mungkin pada awalnya ada perasaan kaku dan sebagainya, tapi ketika apakah kita sudah betul memaafkan atau belum, boleh ditanyakan diri sendiri, kita tidak akan lagi menghindari ataupun menjaga jarak dengan orang-orang yang bersangkutan. Aspek memaafkan yang ketiga, yaitu keinginan berdamai dengan momen atau orang tersebut. Berkaitan dengan slide sebelumnya, bahwa memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan itu hanya merubah cara pandang kita, merubah asumsi ataupun persepsi diri kita tentang hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memaafkan, kita bisa berdamai ketika kita mengingat momen yang menyakitkan tersebut. Momennya tidak kita lupakan, tetapi ketika kita ingat akan hal tersebut, perasaan kita sudah netral, ya. Karena netral itu adalah level awal ketika kita memaafkan. Artinya, ya sudahlah, saya bisa menerima perasaan saya sekarang biasa saja. Kalaupun melihat saya kuat, saya tidak harus menghindar ataupun menghapus dan memblok kontaknya, mungkin seperti itu. Ya, ada keinginan berdamai dengan momen ataupun orang tersebut. Karena memaafkan level pertama itu ya, jadi bisa menerima ataupun menganggap hal itu adalah suatu kejadian yang harus bisa saya terima. Kalau misalnya memaafkan level 2, itu setelah perasaan kita terasa netral, kita akan bersyukur justru teman-teman semua. Kita akan bersyukur bahwa kejadian itu pernah terjadi dalam hidup kita. Pernahkah teman-teman merasa sakit hati, kemudian hari ini teman-teman malah bersyukur bahwa hal itu pernah terjadi dalam hidup kita? Mungkin ada yang bisa sharing momen di sini. Adakah dari rekan-rekan semua yang dulu sih memang saya sakit hati, tapi saat ini saya merasa bersyukur karena kejadian itu pernah terjadi. Ada nggak teman-teman semua? Budian dan Teh Siti boleh di-share mungkin kejadian apa itu? Teh Leonita juga. Dulu memang saya sakit hati sekali mengalaminya, tapi hari ini saya merasa bersyukur bahwa kejadian itu pernah saya alami. Mungkin Ada yang mau berbagi? Mungkin Teh Siti boleh? kalau Siti sih Bu, paling perbedaan pendapat bersama orang, terus menyikapinya mungkin karena dulu Siti tuh belum berpikir jauh atau gimana, jadi ya berbeda pendapat, tapi pada akhirnya perbedaan pendapat itu menjadikan pelajaran ke Siti supaya bisa tidak terburu-buru dalam menyikapi sesuatu gitu. Mungkin hikmahnya itu. Kalau Siti dulu. Oh iya, baik. Hal apa lagi yang mungkin Teh Siti syukuri atas kejadian itu? Hmm, banyak hal sih Bu, cuman
Banyak seperti pertama lebih mendewasakan diri mungkin ya Bu dalam menyikapi masalah, tidak Mhm. terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lalu, apalagi ya, mungkin kalau namanya juga perempuan ya Bu, dulu mah pasti seringnya nangis 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 terus. Mhm. Eee, Meskipun sekarang juga masih, cuman lebih ditahan aja gitu. Kalau masih nangis berarti belum tuntas ya? Dulunya Bu pas pas, pas saat kejadian misalkan kalau kayak gitu. Mhm. Tapi sekarang insya Allah enggak. Dengan orang tersebut bagaimana? Sudah 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 apa? sudah Sudah bisa, tidak saling berkomunikasi atau sudah apa? sudah berdamai dengan momen dan orang tersebut mungkin yang di poin ketiga. Oke, alhamdulillah ya. Dulu boleh tanya sedikit lagi ya Teh Siti. Dulu ketika apa namanya fase memaafkan itu berhasil Teh Siti peroleh begitu, kira-kira fase-fasenya seperti apa? Apakah tidak memakan waktu yang terlalu lama, kemudian Teh Siti tiba-tiba langsung mendapatkan pelajaran atau seperti apa? Sebenarnya Boleh kalau di-share? prosesnya itu kita, kalau Siti sendiri prosesnya, lebih dari nasihat orang lain dulu Bu yang masuk ke Siti kayak gitu. Jadi nasihat-nasihat orang tua misalkan pada saat mengalami masalah, kakak ataupun, teman-teman yang lain. Setelah nasihat, Siti berpikir kembali lalu, berbicara langsung sebenarnya sih Bu, berbicara apa yang Siti rasakan dengan orang tersebut, seperti itu. Mhm. Berapa lama waktu yang Teh Siti butuhkan untuk bisa memaafkan? Sharing sedikit lagi Teh. Berapa lama ya Bu? Mungkin 2 minggu, 2 minggu ya? kurang lebih. Oke. Terima kasih sharing-nya Teh Siti. Terima kasih Ya, Ibu. alhamdulillah 2 minggu itu mungkin, sebetulnya tidak sebentar juga ya. Tetapi ini bahkan kadang ada orang yang menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa sakit hati, itu yang bisa sampai bertahun-tahun. Bahkan sakit hatinya mungkin di zaman dulu waktu mereka masih kecil ataupun mereka masih muda, dan sampai tua sekarang masih ada yang tidak mau untuk saling kenal begitu ya. Ada yang masih menjaga jarak. Nah, mungkin kalau misalkan, hal itu dirasakan oleh rekan-rekan di sini, ada yang merasakan, itu artinya ada sebuah terapi yang perlu dilakukan. Nah, jika memang ini kan hanya mengulas kulitnya saja begitu ya. Jika memang ada yang ingin melakukan konsultasi, itu silakan rekan-rekan saya di Estungkara Wellness Center di GWK itu siap untuk membantu teman-teman semua begitu. Baik, selanjutnya Teh Siti. Nah, ini ya, rekan-rekan, agar mudah memaafkan, itu ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, diri kita ini tidak sepenuhnya benar, dan orang lain juga tidak sepenuhnya salah. Kadang-kadang, mindset orang sepenuhnya salah, mindset orang lain itu memegang semua kesalahan, dan kitalah yang paling benar, itu adalah mindset yang menjadi pemicu luka batin yang begitu kuat. Kita tidak tahu sebetulnya posisi orang lain ataupun pandangan orang lain, mengapa dia berperilaku seperti itu. Kemudian kita tiba-tiba menjudge bahwa perilaku itu tidak sesuai harapan kita dan itu salah. Kita adalah yang terbenar begitu, kemudian orang lain harus mengikuti apa yang kita harapkan. Ini adalah hal yang sangat memicu kenapa terjadinya luka batin. Yang kedua, menyadari dan menerima rasa yang hadir. Ketika kita mengalami sebuah kejadian, apapun itu, Allah juga mengirimkan fitrah kepada kita. Apakah itu fitrah sakit hati, kecewa, marah, jijik, kesel, sedih, dan sebagainya.
rasa-rasa yang muncul dari dalam diri kita itu adalah rambu-rambu. Rambu-rambu yang Allah kirimkan, fitrah emosi ya, yang betul-betul harus kita terima dan kita rasakan. Kenapa saya kemudian punya perasaan seperti itu? Kita marah, itu datangnya dari Allah. Kita kecewa, itu datangnya juga dari Allah. Kita sedih, itu juga datangnya dari Allah. Bahkan ketika kita senang, ketika kita merasakan emosi yang lain, apapun itu adalah rambu-rambu yang Allah kirimkan kepada kita. Kita harus betul-betul bisa menyadari dan menerima rasa apa yang hadir dalam diri kita ketika kita menghadapi suatu kejadian itu. Misalnya, ketika kita mendapatkan misalnya anak kita, putra-putri kita, ataupun mahasiswa ibu-ibu semua di sini yang tidak patuh ataupun melawan. Kemudian ibu-ibu merasa marah. Nah, rasa marah itu harus betul-betul kita sadari, kita hadirkan. Jangan dilawan, jangan ditolak, dan diterima. Kenapa sih saya bisa marah? Apa sih yang menjadi pemicu dari marah saya ini? Karena rasa marah itu sejatinya adalah rasa ketidakmampuan kita, ibu-ibu sekalian. Artinya, ketika ada seseorang yang berperilaku di luar harapan kita, kemudian kita marah, itu artinya adalah karena kita tidak mampu untuk menjadikan dia menjadi apa yang kita harapkan atau apa yang kita arahkan. Misalnya seperti itu. Ataupun ada perasaan sedih, ada perasaan takut. Ketika kita lihat kecoa misalnya, kenapa kita takut? Nah, itu harus dirasakan dan disadari betul-betul. Kenapa ya saya takut sama kecoa? Takut. Takut ini bukan kepengen saya. Takut ini dari Allah. Kenapa saya takut ya Allah sama kecoa? Oh, ternyata saya ini takut sama kecoa karena kecoa itu binatang yang menurut saya paling jijik, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya ketakutan kita itu bisa kita kelola dengan baik. Seperti marah yang tadi pun bisa kita kelola dengan baik. Adapun dengan bagaimana cara mengelola rasa yang hadir dalam diri kita, itu mungkin butuh sebuah pembahasan khusus nanti ya, bisa dibuat untuk satu tema lagi. Dan yang ketiga, cara agar mudah memaafkan itu adalah relate dengan perasaan dan pikiran diri, bukan tentang orang lain. Artinya, kita berelasi dengan perasaan dan pikiran diri. Ketika kita punya toxic mind atau pikiran-pikiran hasud terhadap diri sendiri, coba rekan-rekan semua berelasi dengan diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri, merasakan sebetulnya apa yang saya pikirkan, kenapa saya punya pikiran seperti ini, sebetulnya apa yang saya rasakan, dan bagaimana saya harus mengelola perasaan ini. Jadi, apa yang kemudian keluar yang menjadi respon dari perilaku ataupun kejadian yang terjadi dalam diri kita, itu betul-betul adalah hasil dari pengolahan rasa dan pengolahan pikiran. Orang-orang yang terkontrol secara lisan, secara perilaku, dialah orang-orang yang akan selamat. Karena tidak ada orang yang masuk surga karena perilaku orang lain. Orang-orang masuk surga itu karena pikiran dan lisannya yang terjaga. Seperti itu. Selanjutnya, Teh. Akhirnya, memaafkan tidak akan merubah masa lalu, tetapi melapangkan masa depan. Ya, masa lalu yang sudah terjadi, ya mau diapakan lagi, mungkin sudah terjadi, sudah menjadi kodenya Allah, sudah menjadi qadarnya Allah. Tetapi jika seumpama apa yang sudah terjadi itu adalah hal yang sulit untuk kita terima, cobalah untuk memaafkan, cobalah untuk merubah asumsi dalam pikiran kita, cobalah untuk merubah reaksi emosi yang keluar dari diri kita mengenai hal tersebut, dan itu tentunya akan membuat masa depan kita lebih lapang. Gak kebayang ya kalau misalnya sedikit-sedikit orang nggak bisa kita terima. Orang bicara salah sedikit, kita tersinggung. Orang nggak ngajakin kita tersinggung. Orang beda dengan kita tersinggung. Betapa sempitnya hidup kita kalau hal itu tidak bisa kita hadapi. Tetapi dengan cara memaafkan, menerima begitu, itu akan melapangkan
dada kita, melapangkan masa depan kita, jadi tidak sesempit ketika kita mengeluarkan toxic mind ataupun pikiran hasut ke dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua, memaafkan bukan untuk merubah orang lain, ya, tapi menyehatkan batin kita. Tidak ada sedikit pun manusia yang bisa merubah orang lain. Ketika seorang guru atau seorang dosen mengajar, sejatinya ilmu itu datangnya dari Allah, kefahaman itu juga datangnya dari Allah. Ketika ada seseorang yang hijrah ataupun bertaubat, sesungguhnya hidayah itu pun dari Allah. Tidak ada satu profesor pun, satu dokter pun, satu kiai pun yang bisa merubah seseorang menjadi soleh. Tetapi itu semua hanyalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memaafkan pun belum tentu orang lain merubah sikapnya, ya. Misalnya dia jadi tidak enak sama kita terus kita maafkan, belum tentu juga dia berubah. Bisa jadi dia tetap saja melakukan hal seperti itu. Tetapi ketika kita memaafkan, itu tentang bagaimana kita menyehatkan batin kita. Bagaimana kita bisa menerima takdir dari Allah, garisan dari Allah, dan melapangkan dada, kemudian memperbaiki pikiran dan emosi kita terhadap segala sesuatu yang menimpa kita dalam kehidupan ini. Selanjutnya, Teh. Ya, akhirnya kita perlu untuk mengambil waktu kita sendiri, Ibu-ibu sekalian. Kita harus punya waktu terhadap diri kita sendiri. Kita harus dapat menemukan diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, memahami emosi diri kita sendiri. Kalau Rasul dulu mungkin dengan cara menyendiri di Gua Hiro seperti itu, kita hari ini pun ketika kita mumet dengan berbagai persoalan, dengan berbagai targetan yang tidak tercapai mungkin, ambillah waktu sendiri. Ya, karena menyendiri itu adalah suatu langkah untuk kita betul-betul memahami apa yang ada dalam diri kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, dan bagaimana kita harus menghadapinya. Rasul pun mencontohkan ketika banyak masalah, itu cara terbaiknya adalah dengan cara menyendiri, mengambil langkah menjauh sebentar dari kehidupan dan orang-orang, untuk kemudian kita menemukan dan mengenali semua yang terjadi dan terlebih kepada diri kita sendiri. Lihatlah banyak kejadian ataupun pandangan dan perilaku orang lain dari kacamata yang lebih banyak, dari sudut-sudut yang lebih banyak, agar pikiran kita jernih, kemudian kita menghasilkan asumsi-asumsi pikiran yang lebih sehat. Selanjutnya, Teh. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kekakuan, dan kekurangan saya yang masih banyak belajar, terutama ketika saya berhadapan dengan para dosen-dosen yang hebat-hebat di sini. Ini adalah sebuah kesempatan, kesempatan menguatkan lagi keilmuan ataupun pengetahuan untuk saya pribadi sebetulnya. Terima kasih untuk Lembaga IKA UMI atas kesempatannya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Teh Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Ibu, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Bagi kami itu sangat bermanfaat ya, apalagi perempuan itu kan perasa. Sesuatu itu pasti dirasakan. Nah, untuk sekarang mungkin dari teteh-teteh dan ibu sekalian yang akan bertanya, silahkan boleh di chat, boleh raise hand, atau langsung berbicara dengan open mic. Silahkan Ibu dan Teteh. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan di kolom chat. Kolom chat. Dari Teh Wening.
Oh iya, saya sama mantan udah memaafkan tapi dianya menjaga jarak katanya. Ada Tadi bulan. saya langsung jawab ya. Boleh. Tadi saya singgung sedikit bahwa salah satu dari aspek memaafkan itu adalah sudah tidak lagi menjaga jarak ataupun menarik diri ya. Artinya ketika ada hal ini terjadi sama mantannya Ibu Wening, yang belum bisa memaafkan itu dia ya Bu ya. Kalau ibunya sih udah nggak apa-apa berarti. Betul begitu Ibu Wening? Terhadap Betul, Bu, orang-orang yang betul. masih sulit untuk memaafkan, sebetulnya kita tidak usah kemudian menampilkan respon yang sama begitu. Karena artinya dia masih terluka secara batin, dia masih perlu dikasihani, masih perlu kita kasih welas asih, perlu kita pahami posisinya, seperti itu. Kadang-kadang juga nih ya, sedikit tambahan. Kalau misalkan ada orang yang nyinyir sama kita begitu ya, kemudian apakah kita kemudian harus merespon hal yang sama? Kan tentu tidak. Tapi kita harus bisa lebih memahami dirinya, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebetulnya kenapa sih dia kayak gitu? Oh, berarti dia masih terluka secara batin. Dia belum sembuh, belum bisa memaafkan dirinya sendiri, belum bisa menerima keadaan. Artinya kita masih harus bisa memberikan belas asih sama orang tersebut. Begitu Ibu Eni. Iya, nuhun, Bu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah followan Bu di Instagram. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi saya dulu Bu yang Ada follow, nggak apa-apa kemajuan ya, ya. Bu. Nuhun, Bu. Iya, Lydia. sami-sami. Bu Lydia, boleh tanya, Bu? Mangga, siapa ini suaranya? Ini Bu Leonita, Bu. Ibu Ah, Leon. iya, Mang. Siap, Ibu. Mau tanya, tadi kan sudah dipaparkan sama Bu Lydia, bagaimana kita memaafkan. Tapi kondisi ya, kalau secara psikolog, kondisi kita sebagai seorang wanita kadang-kadang ketika disakiti itu tidak akan sembuh kayak teh naik ya, cuci bisa 2 minggu gitu ya, sembuh gitu ya. Kadang-kadang ketika kita berinteraksi dengan orang itu terus-menerus dan terjadi perbedaan ketika, apalagi kalau rekan kerja ya, ketika kita bertatap kemudian dia tidak merespon baik gitu, akhirnya kita masa bodoh, akhirnya itu menjadi sebuah, kalau menurut saya ya, putus silaturahmi. Nah itu posisinya seperti apa? Apakah saya sudah termasuk memaafkan dengan saya berbuat baik tapi tidak direspon baik oleh yang menyakiti saya, perasaan saya ya, tapi nggak tahu juga mungkin dia merasa juga tersakiti oleh sikap saya gitu, atau seperti apa yang harus saya lakukan gitu ya, dalam arti kalau hubungannya ini di dalam kalau kayak seperti Bu Uning tadi kan mantan sudah lewat tidak ketemu lagi, tapi kalau ini sering kita akan bertemu gitu dalam satu tempat gitu ya, tapi kondisi tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman gitu ya. Nah, apakah itu termasuk saya tidak belum memaafkan atau saya sedang berproses tapi memang membutuhkan waktu yang lama? Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Bu Lydia. Terima kasih sebelumnya. Gimana dong, Teh Siti? Iya, apalagi dengan rekan kerja yang kita bersinggungan setiap harinya ya, Bu, itu tentunya menjadi hal yang berat dan bisa bikin produktivitas dan motivasi kerja kita turun, begitu. Tapi di sini mungkin apa namanya, kita bisa melihat contoh dari Rasulullah ya. Rasul itu sama kaum musyrikin itu dilempari, dibully, dipukuli, dijahati segala macam. Bahkan ada seorang buta yang Rasul suapi tiap hari dan setiap hari pula orang buta tersebut menjelek-jelekan Rasulullah. Begitu. Artinya apa yang menjadi perilaku orang lain itu di luar kontrol kita. Kita sama sekali tidak bisa mengontrolnya. Tetapi apa yang orang lain lakukan itu tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Tidak bisa mengontrol perilaku kita. Dia tetap judes, tidak mau kenal kita, menjaga jarak. Apakah kemudian kita harus melakukan hal yang sama? Tentu tidak, kan Bu Leo ya? Kita sebisa mungkin sedamai-damainya dengan hati sendiri berupaya untuk
bersikap netral minimal, karena netral itu adalah level 1 dari memaafkan. Sebelum akhirnya mungkin di kemudian hari nanti akan ada suatu hikmah yang bisa kita syukuri begitu. Setidaknya kita bisa bersikap netral, kita tidak akan mengontrol dia, kita tidak bisa merubah dia, tapi hari ini kita berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiran dan emosi kita untuk mengeluarkan perilaku yang memang sesuai dengan pikiran jernih kita begitu. Adapun reaksi dia nanti kemudian dia tetap seperti itu, ya kita juga lama-kelamaan harus self love ya Bu ya. Artinya kita juga punya harga diri yang harus kita jaga, kemudian punya emosi dan lain sebagainya yang harus kita jaga. Minimal ibu bersikap netral. Artinya ketika dia seperti itu tetap berperilaku yang tidak baik, artinya sekali lagi dia itu sedang membutuhkan ulas asih. Karena dia yang sedang sakit Bu secara batin. Kalau ibunya sudah sehat, alhamdulillah. Berarti tinggal dia sendiri yang sakit secara batin, dan ya ibu maklumi saja untuk hal seperti itu. Mungkin begitu, Bu Lid. Oke, terima kasih Bu Lydia, luar biasa. Iya. Saya semakin meyakini gitu ya, langkah itu benar atau tidak gitu. Selama ini saya ragu, apakah saya terus baik tapi tidak direspon baik, tapi dengan begini saya tetap berbuat baik walaupun hasilnya terserah mereka gitu ya. Mudah-mudahan Iya. proses untuk memaafkan ini benar-benar saya bisa tempuh. Karena memang memakan waktu yang cukup panjang saya untuk bisa nyaman pada satu tempat di mana tempat itu tidak nyaman buat saya gitu. Terima kasih Pasti Bu berat Lydia ya, Bu. kali ini. Ya betul, karena Iya. berinteraksi itu yang sangat sulit. Kalau sudah lewat atau ya, tapi beberapa sih alhamdulillah sudah berjalan baik dan kita bisa menjalin lagi hubungan silaturahmi dengan baik. Mudah-mudahan beberapa orang yang belum, yang mungkin tadi ulah asli ya terus saja orang berbuat buruk kita berlaku tetap baik kepada itu yang saya ingin terus lakukan. Mudah-mudahan itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk tetap bisa menjaga silaturahmi. Banyak ilmunya Bu Lydia, luar biasa hari ini pencerahan saya. Iya, terima kasih Ibu sama-sama. Terima kasih Ibu Leo. Ada lagi dari Sali. Masih boleh nggak? Ada senior saya ini bersuara. Ibu Boleh. Emma. Sehat Bu Bangga, Bu Emma. Lydia. Alhamdulillah. Waduh, saya harus dari mana nih ya? Sebetulnya kalau terkait dengan rekan kerja mah, itu mah sudahlah gitu ya. Maksudnya kalaupun tiap hari gitu. Kalau saya ini bermasalahnya tuh dengan mahasiswa biasanya. Gimana Ibu? Sulit memaafkan mahasiswanya? Saya ingin tahu apakah memang mahasiswa yang maksudnya bukan masalah ya. Apakah memang saya kemudian memiliki masalah gitu ya? Ketika misalnya sejak dari awal kita udah percaya nih ke mahasiswa itu. Ini kejadiannya beberapa kali soalnya gitu ya. Nah, udah percaya, tapi tiba-tiba di tahun kedua apa tahun ketiga misalnya gitu. Mahasiswa ini berperilaku tidak sejalan. Maksudnya tidak sejalan itu dalam arti melanggar ini ya. Salah satu yang pernah saya alami itu beberapa mahasiswa di tiap tahunnya itu selalu ada yang misalnya aktivis organisasi yang mengakali dosen gitu. Mengakali bahkan kemudian berbohong. Kan saya marah dong, saya kecewa gitu ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya kebohongan itu tidak bisa ditolerir karena salah satu kisah Rasul pun yang menyebabkan yang mempermudah orang untuk masuk ke dalam Islam itu nggak apa-apa kamu nggak sholat, nggak apa-apa kamu apa, tapi jangan bohong gitu. Tapi ternyata pendidikan, maksudnya pembinaan atau tempaan yang kita berikan kepada mahasiswa dari sejak semester 1 ini tiba-tiba kok seolah-olah mental gitu. Emang nggak semuanya sih, cuma 1 atau 2. Tapi justru karena ada 1 atau 2 mahasiswa yang berperilaku seperti itu, pertama nih ya dampaknya ke saya aja, ke pribadi. Kalau dia udah jadi alumni, ketika bertemu itu, ini orang dulu pernah membohongi saya gitu ya, membohongi dosen. Jadi saya selalu was-was dalam arti, mungkin wae lah ke saya mah ngebohong oge gitu kan.
Tapi kalau itu kemudian dilakukan kembali di tahun-tahun berikutnya setelah dia keluar menjadi alumni, kan yang tercoreng Umi juga gitu. Itu satu. Kemudian ya kepada saya, jadi saya hanya ingin healing aja diri sendiri. Apakah saya memang perlu ada terapi memaafkan atau kemudian kukuh dengan pendirian saya gitu kan? Itu satu ya. Jadi selalu muncul alumni itu, ya budak baheula ngabohongan gitu kan ya. Nah, itu selalu seperti itu. Terus yang kedua, ketika itu terjadi di tahun berikutnya gitu. Saya jadi berpikir sebenarnya konsep penempaan yang kita lakukan terutama saya ya dengan kondisi-kondisi di program studi saya itu bener nggak sih? Tapi kan saya udah sesuai dengan apa namanya yang ditetapkan oleh hadis, ditetapkan oleh Rasul gitu kan ya Quran. Tapi kunaon sok aya wae gitu, jang aktivis deh gitu nu isinna teh gitu lah. Itu yang menurut saya perlu apa ya? Ya saya selalu introspeksi diri, oh meureunnan pendekatannya saya yang salah gitu. Itu sampai ada kejadian sampai 2 atau 3 orang gitu ya itu beda tahun, beda angkatan, sehingga kudu kumaha gitu, gitu ya. Karena sudah pinginnya saya sudah sesuai nih jalurnya gitu, tapi kok ada aja gitu. Jadi mungkin saya minta masukannya lah dari Bu Lydia. Terima Eh, kasih. Pertanyaan dulu nih buat Ibu. Apakah hal ini menimbulkan luka batin bagi Ibu atau hanya sekedar perasaan kecewa terhadap peserta didik Ibu? Artinya kalau ini Was-was. sudah menjadi luka batin, kemana-mana tuh ke bawah Bu, mau tidur kepikiran, mau Enggak makan sih, kepikiran, gitu. enggak sih sampai sejauh itu. Iya. Cuman saya was-was aja jangan-jangan ketika dia berani melakukan itu ketika menjadi mahasiswa, sudah bekerja pun begitu gitu. Sehingga nanti orang menilai lulusan mana sih itu gitu kan? Ya kan? Nah, ketika lulusan mana sih itu jadi akhirnya ya suatu saat akan terbongkar karena itu memang kalau yang namanya perilaku yang kurang bagus ketika itu dibiasakan ternyata tidak bisa dirubah dengan hanya sekedar menaikkan kualifikasi akademik gitu ya akademik S1 S2 S3 juga ternyata tidak tidak menjadikan perilakunya suatu perilaku yang tidak baik itu kalau apalagi udah berkali-kali misalnya ya kita beginikan lah gitu pada akhirnya ya ada momen di mana si orang tersebut gitu ketahuan pindah ini kenapa sih pindah oh itu gini-gini oh tuh kan nah gitu jadi tuh kan jadi ngerasa gimana gitu ya jadi nate ya memang nggak semua sih hanya 1-2 orang tapi ya tetap memang jadi was-was gitu hari kepikiran mah enggak cuman kalau terbongkar lagi oleh orang lain gitu ya misalnya ada juga yang berperilaku seperti itu tapi ketika ada yang bercerita oh si ini teh gini 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 oh nah emang tiba lagi gitu nah hanya terubah-ubah nah gitu kan adalah perasaan seperti itu nah gimana nih atau nggak sebelah tong di pikiran gitu. Iya, Ibu luar biasa dedikasinya sebagai dosen, sebagai pendidik ya, sampai kepikiran bagaimana perilakunya 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Ya, Ibu, ini sebetulnya bukan bentuk luka batin ya, artinya bukan menjadi hal-hal yang membuat hari-hari Ibu terasa sempit, pikiran Ibu terasa mumet begitu ya. Hanya saja ini adalah suatu bentuk kekecewaan, suatu bentuk apa ya, kekhawatiran Ibu sebagai pengajar adanya peserta didik yang di luar harapan begitu. Kalaupun dia sudah pernah menyakiti hati Ibu, walaupun tidak sampai luka batin Ibu ya, tolong dimaafkan Bu, bukan untuk perubahan perilakunya. Karena tadi saya singgung bahwa perilaku itu bukan karena Ibu yang hebat mengajar, bukan karena orang tuanya yang soleh, bukan karena dia yang rajin, tapi semua itu adalah
hidayah dari Allah. Begitu. Anaknya Nabi Nuh, sesoleh apapun orang tuanya, tidak bisa membuat anaknya juga menjadi baik. Anaknya Firaun, sekafir apapun orang tuanya, tapi anaknya tetap saja menjadi anak yang soleh. Artinya ketika ada siswa ataupun mahasiswa yang kita temui seperti itu, eh, kita hanya bisa mendoakan mungkin Bu, seperti itu. Dengan memaafkan dengan lapang dalam hati kita apa yang sudah pernah dia perbuat pada kita dan menjadi suatu momen hitam sehingga ketika kita mengingatnya stok nyeredet hati begitu ya Bu. Ya, sebetulnya Iya, ketika melakukan itu juga langsung saya tegur gitu. Jadi proses itu sebenarnya sudah apa namanya selesai pada saat itu juga ketika misalnya kamu jangan lakukan itu lagi. Gimana kalau misalnya kamu lakukan itu kepada orang lain, yang malu itu kami gitu. Ya itu udah disampaikan gitu. Cuman ketika itu terulang di tahun berikutnya ada mahasiswa yang juga seperti itu, jadi saya berpikir sebenarnya pola pembinaan saya itu bener nggak sih gitu, kok ada gitu orang yang memanfaatkan seperti itu gitu, begitu aja sih. Iya. kalau 80% mahasiswa Ibu seperti itu, mungkin ada yang salah dengan polanya. Tapi Hmm. kalau 20% mahasiswa Ibu yang seperti itu, mungkin mahasiswanya yang perlu dibina. Iya, Begitu mungkin Bu. iya, iya. Terima kasih. Udah hapunten ya Kasadayana apa namanya mengganggu waktunya. Juga Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya. Teteh Salin nanya katanya. Izin bertanya Ibu, buka konsul bebas untuk umum enggak katanya. Saya ada tempat praktek di GWK di jalur Lingkar Selatan dengan beberapa rekan yang sudah psikolog memang. Di sana ada Estungkara Wellness Center paling depan di Hall A. Kalau ada waktu ataupun butuh tempat untuk mengeluh dan bersedih-sedih, mengeluarkan emosi, silahkan datang saja ke sana. Baik, Ibu dan Teteh ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin Teh? Cukup ya. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi untuk kajian muslimah siang hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Lydia atas pemaparan materi yang sangat-sangat insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Untuk selanjutnya kita sesi dokumentasi dulu. Ibu dan Teteh semua boleh dibuka. Boleh, siap. Slide 1. Sebentar. Slide 2. Slide terakhir. Baik, terima kasih semua Teteh dan Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih semuanya atas kesempatannya. Nur pamit, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, link absensinya belum dikirim ternyata. Linknya sebentar, Amel kirim dulu. Boleh Teh.
Nah, sudah. Nuhun Teh Amel. Ya, Sami. Mangga Ibu Teteh yang masih di Zoom untuk isi absensi yang di kolom chat. Izin live. Assalamualaikum. My strength.